Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Hendri, saya akan mengajukan wawancara. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK UNES Semarang. Yang pertama, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan di mana untuk menyelesaikan tugas LK 1.2 tentang eksploitasi titik masalah. Yang pertama itu tentang rendahnya minat belajar siswa, Pak. Saya mengajar kelas 5 mengalami suatu beberapa kendala di mana dalam pembelajaran matematika itu siswa mengalami kesulitan atau mungkin merasa ini kurang menguasai materi, dimana di situ minat siswa itu rendah dalam pelajaran matematika itu sendiri. Menurut Pak Hendri, saya menemukan masalah itu bagaimana, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Dari apa yang dengan tadi sampaikan, ada beberapa yang saya tangkap. Sebenarnya permasalahan intinya itu kalau nggak salah tentang rendahnya minat belajar. Minat belajar itu bisa ditandai dengan contohnya anak diam. Ketika kitanya diam, ketika kita memberikan stimulus juga diam, atau mungkin sebaliknya. Ketika kita mengajar, ketika kita memberikan materi, malah anak itu ngomong sendiri, bermain sendiri, tidak peduli dengan apa yang kita sampaikan di depan kelas. Nah, kalau dari yang saya pahami selama ini, ada beberapa penyebab tentang minat belajar siswa menjadi rendah. Itu biasanya karena memang anak itu menilai materinya terlalu sulit. Jadi karena memang tidak paham akar masalahnya, tidak paham konsep dasarnya, akhirnya anak umurnya bohong. Ya, jadi karena terlalu tidak nyambung, jadi dia saja kan. Atau sebaliknya materinya kadang terlalu mudah. Nah, ada beberapa anak yang memang memiliki kelebihan dalam menyerap materi, sehingga anak itu kadang-kadang malah bosan, harus bisa ikian. Kata-kata itu di dalam hati mungkin akhirnya lah maning-maning itu lagi-lagi gitu. Jadi karena terlalu mudah, anak merasa sudah bisa, jadi mending pulang, atau malah mungkin karena sudah bisa, anak jadi bermain sendiri. Nah, kalau misalkan dari pembelajaran, ada satu penyebab yang bisa kita perbaiki apabila memang penyebab masalah rendahnya minat belajar itu dinilai dari metode kita dalam mengajar itu memang kurang pas atau kurang menarik bagi siswa. Itu juga salah satu penyebab siswa kita menjadi rendah minat belajar. Saya kira seperti itu. Untuk yang pertama tadi rendahnya minat belajar siswa gitu. Oke Pak, untuk pertanyaannya cukup. Sekarang kita memasuki pertanyaan yang kedua, itu bagaimana sih Pak cara mengajar guru dalam belajar siswa supaya guru itu siap memfasilitasi tentang diferensiasi belajar siswa. Gimana ya? Kalau misalkan kita memfasilitasi siswa itu kan kita harus memberikan yang terbaik untuk siswa, baik dari pemilihan materi-materi intinya, metodenya, model pembelajarannya, sampai media pembelajarannya juga kita pilihkan yang terbaik. Cenderung kita selama ini selalu mementingkan metode yang klasikal seperti ceramah, tanya jawab. Saya kira itu penting memang, tapi akan lebih baik apabila kita menambahkan dengan model atau metode pembelajaran yang lebih menarik. Contohnya misalkan menggunakan metode tim turnamen. Jadi kita pertama menyampaikan materi, nanti kita membentuk kelompok, kita memberikan pembahasan secara kelompok. Di antara kelompok itu ada persaingan, itu saya kira
lebih menarik daripada kita cuma mengandalkan model pembelajaran dan metode ceramah yang seperti biasa kita lakukan. Untuk pertanyaan yang ketiga, Pak, tentang hubungan komunikasi antara guru dan orang tua peserta teknik itu terkait dalam pembelajaran itu menurut saya itu masih kurang. Mungkin di kelas mungkin saya merasa mungkin kurang dekat dengan orang tua atau bagaimana ya, Pak? Orang tua ya, kaitan orang tua dengan sekolah, kaitan orang tua dengan anak, kan misalkan seperti ini, sekolah, orang tua, anak, di tengah-tengah juga ada perbedaan. Jadi ada beberapa kasus yang kita perlu melibatkan komite, ada juga yang hanya kita melibatkan orang tua saja. Contohnya misalkan ada beberapa anak yang mengalami kesulitan belajar, tapi anak ketika kita tanya itu diam saja. Jadi ada beberapa kasus yang seperti itu. Yang saya lakukan adalah kita membuat komunikasi dengan orang tua, apakah ada masalah tertentu di rumah sehingga anak itu ketika di sekolah memang tidak fokus untuk belajar. Nah, setelah kita tahu penyebabnya, baru kita mencari solusinya. Jadi seperti itu. Intinya komunikasi antara kita dan siswa itu penting, komunikasi kita dengan orang tua juga penting. Oke, seperti itu, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, yang keempat, itu saya sendiri itu mengalami atau belum mengoptimalkan metode pembelajaran yang inovatif, Pak. Oke. Dengan di sini saya mengalami pembelajaran yang kurang karena apa? Di sini karakteristik materi mungkin kurang variabel ya, Pak. Jadi saya mungkin banyak yang monoton gitu dalam pembelajaran. Menurut Bapak bagaimana? Jadi kita sebagai guru memang perlu melakukan proses perencanaan. Jadi perencanaan, terus mulai kita pelaksanaan, terus nanti terakhir kita evaluasi dan diakhiri dengan tindak lanjut. Ya, ada beberapa manfaat. Contohnya seperti yang jenengan alami sekarang, ada beberapa hasil yang kurang memuaskan, bisa kita tinjau apakah dari model pembelajarannya, metode pembelajarannya yang hanya tadi seperti di soal nomor 2 kita hanya mengandalkan model atau metode ceramah ya. Nah, kita harusnya sebagai guru, apalagi ini ada literasi, kita mencari model-model pembelajaran yang lebih inovatif. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan lewat KKD atau MPMP bisa dirembuk bareng-bareng lah agar pembelajarannya tidak monoton, itu saja. Jelas akan mempengaruhi dengan capaian anak didik kita. Ketika kita hanya monoton saja model dan metode pembelajarannya, apalagi tidak didukung dengan media pembelajaran yang menarik bagi siswa, otomatis hasil belajarnya juga akan menurun. Kenapa? Karena tadi minat belajarnya siswa juga akan merosot. Jadi saya kira penting untuk kita berinovasi, mencari model pembelajaran yang menarik bagi siswa, seperti itu. Iya. Dapat saya tangkap ya, Pak. Berarti di sini perlu ada pengembangan yang signifikan ya, Pak. Terutama kita mungkin melalui KKD ya, Pak. Kita perlu ada pengembangan dalam pembelajaran. Kemudian terus yang kelima, pembelajaran di kelas itu menurut saya itu masih belum berbasis HOT. Berarti belum sesuai dengan literasi yang sekarang ini. Sudah ada literasi, numerasi dan soal-soal HOT. Di sini mungkin saya belum mengembangkan pembelajaran yang HOT. Menurut Bapak bagaimana itu? Ya, mana ya? Kalau siswa tidak bisa menyelesaikan soal-soal yang soalnya itu mempunyai sifat HOT atau high order thinking skill, itu saya kira pakar masalahnya justru ada di gurunya, Bu. Ketika gurunya tidak paham tentang HOT itu apa, otomatis siswa juga akan kesulitan ketika menemui soal-soal yang sifatnya HOT tadi. Karena apa? Karena karakteristik soal HOT itu kan berbeda dengan soal yang low atau low order thinking skill. Jadi memang kita
mulai dari kita dulu lah sebagai guru, kita mengoreksi, kita harus berubah karena tuntutan literasi kita juga harus bertambah terus tuh. Ketika kita sebagai guru sudah paham bahwa itu apa, otomatis apa yang akan kita sampaikan ke siswa juga sesuai dengan tujuan kita. Jadi tentang apa soal kita host atau loss itu kita bisa bervariasi, artinya tidak semua harus host memang tuntutan kita lebih banyak yang host, tapi kita mulai dari yang loss juga nggak apa-apa. Tapi intinya ketika siswa tidak bisa, akar permasalahannya justru saya kira ada di gurunya. Jadi gurunya harus berkembang dulu, jadi kita bisa mengajarkan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran seperti itu. Yang terakhir Pak, pertanyaan yang terakhir, gimana guru itu? Saya itu masih merasa belum mengoptimalkan pemanfaatan TIK, teknologi informasi komputer, dalam hal ini dalam pembelajaran. Mungkin saya sangat jarang ya dalam pemaparannya lewat LCD atau bagaimana akhirnya siswa kurang semangat atau bagaimana. Menurut Bapak itu bagaimana? Ya. Kalau pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran itu memang salah satu tujuan pemerintah memberikan sertifikasi untuk menjaga kompetensi guru, itu juga salah satunya untuk pengembangan diri. Jadi diharapkan nanti ketika kita sudah memperoleh dana sertifikasi atau tunjangan guru, kita bisa membeli laptop itu untuk pengembangan kita dalam proses pembelajaran. Jadi walaupun kadang-kadang di sekolah disediakan laptop, itu juga kayaknya masih kurang gitu. Nah, kalau kita punya sendiri otomatis kita akan lebih leluasa. Nah, harapannya tidak cuma sampai di situ, harapannya nanti semua pembelajaran itu tidak dibatasi dengan kayak dulu misalkan gambar yang kita harus cari poster dan lain-lain. Kita bisa menggunakan yang sekarang dari internet, bisa dari Google juga banyak. Nanti misalkan sekarang misalkan dibutuhkan karena kita sudah punya alatnya, jadi lebih mudah seperti itu. Berarti di sini minimal harus tersedia salpras ya Pak? Iya, kita punya dulu, kita bisa mengoperasikannya, nanti kita bisa memanfaatkannya untuk pembelajaran yang kita laksanakan di bawah. Oh yaudah, gitu aja Pak. Makasih nuwun, makasih atas kesediaannya